Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Nurhazizah dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang 1. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jangka waktu hak paten. Hak paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Hak paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Cara memperoleh hak paten. Hak paten dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan tersebut harus memuat 1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan. 2. Alamat pemohon yang lengkap dan jelas. 3. Nama lengkap dan kewarganegaraan investor. 4. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. 5. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa. 6. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi hak paten. 7. Judul invensi. 8. Klaim yang terkait dalam invensi. 9. Deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi. 10. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi. 11. Abstrak invensi. 2. Hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memperoleh. Fungsi merek. Fungsi merek diantaranya 1. Fungsi pembeda. Fungsi pembeda maksudnya adalah membedakan produk yang satu dengan produk yang lain. 2. Fungsi jaminan reputasi, yaitu sebagai tanda asal-usul produk dan menghubungkan reputasi produk bermerek dengan produsen. 3. Fungsi promosi. Merek digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan. 4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri. Merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dalam menghadapi mekanisme pasar. Persyaratan dan pendaftaran merek. 1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Ditjen HKI. 2. Melampirkan syarat-syarat. Syarat-syarat yang harus dilampirkan adalah 1. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai 6.000 dan ditandatangani oleh pemohon. 2. Langsung atau bukan kuasa pemohon yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah milik pemohon. 3. Surat kuasa khusus. Surat ini dilampirkan apabila diajukan melalui kuasa permohon. 4. Salinan resmi akta pendirian badan hukum yang ditandatangani notaris apabila permohonan badan hukum. 5. 24 lembar merek yang dicetak di atas kertas. 6. Fotokopi KTP pemohon. 7.
bukti prioritas asli, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas. 8. Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp450.000. Merek tidak dapat didaftarkan jika 1. Bertentangan dengan peraturan undang-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. 2. Tidak memiliki daya pembeda. 3. Telah menjadi milik umum. 4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Fungsi pendaftaran merek. Fungsi pendaftaran merek yaitu 1. Bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. 2. Mencegah orang lain memakai merek yang sama. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.